Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang gerak rotasi. Nah, kalau kita bandingkan gerak translasi dan rotasi itu berbeda ya. Kalau gerak translasi itu gerak lurus, sementara gerak rotasi itu berhubungan dengan gerak melingkar yang sudah kita bahas. Nah, kalau dalam gerak translasi kita punya yang namanya masa inersia. Nah, kalau yang di gerak translasi itu masa inersia artinya ukuran kemalasan suatu benda ya. Ukuran ukuran kemalasan sebuah benda untuk dia bisa bergerak. Nah, sementara kalau di dalam gerak rotasi ada yang namanya momen inersia. Apa itu momen inersia? Nah, momen inersia sendiri itu adalah ukuran kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaan gerak rotasi karena pengaruh torsi. Nah, kalau translasi sekali lagi masa inersia hubungannya dengan ukuran kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaan gerak translasinya. Sementara momen inersia ukuran kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaan gerak rotasinya. Nah, kemudian momen inersia ini bergantung pada kuantitas materi dan distribusinya. Nah, nanti kita juga akan bahas bergantung dengan kuantitas materi dan distribusinya. Kemudian momen inersia juga bergantung pada posisi sumbu rotasi. Nah, kalau gerak melingkar dia punya ada sumbunya ya di pusatnya. Nah, kita akan bahas berkenaan contoh misalkan di sini momen inersia dari cincin uniform. Nah, kita lihat di sini, bayangkan cincin ini terbagi atas sejumlah bagian kecil. Nah, ini yang dimaksud dengan momen inersia bergantung pada kuantitas materi dan distribusinya. Nah, bayangkan cincin ini terbagi atas sejumlah bagian kecil. Nah, lihat sejumlah bagian kecil seperti ini, M1, M2, dan M3. Oke. Misal ada M1, M2, M3, cincinnya itu terbagi dalam sejumlah bagian kecil. Nah, ini yang terdistribusi ya. 1, M2, M3. Jadi terbagi-bagi sejumlah bagian kecil. Nah, bagian kecil ini dia punya jarak berjarak yang sama ya ke sumbu. Nah, ini yang sumbunya di sini ya. Ini titik pusatnya sumbunya. Nah, momen inersia ini representasikan ke dalam suatu bentuk lambang I. Ini adalah momen inersia sama dengan, nah, ini adalah jumlah dari M1 R1 M1 kali R1. Nah, M1 misalkan ke titik, nah misal ini R1, M2 R2 sama ya, ditambah M3 R3. Jadi ini adalah jumlah M1 R1 ditambah M2 R2 ditambah M3 R3, di mana nilai R-nya ini sama ya. Di sini di cincin ini sebesar R. Maka kita bisa tuliskan, karena misalkan di sini masanya sama M1, M2, M3, maka kita bisa tulis momen inersia untuk cincin ini adalah I sama dengan mR kuadrat, di mana M adalah massa total. Ini massa total. Dan ini adalah jari-jari dari tiap-tiap massa ini ya. Karena jari-jarinya sama, maka kita bisa tulis M kali R kuadrat. Ini adalah momen inersia sebuah cincin uniform. Nah, kalau kasusnya bendanya kontinu, maksudnya bendanya kontinu artinya bahwa benda itu dia tidak terbagi atas sejumlah bagian kecil. Jadi diketahui bahwa kontinu. Jadi kita bisa menuliskan momen inersianya sama dengan integral R kuadrat dm. dm ini merepresentasikan bahwa suatu elemen panjang atau elemen luasan. Nah, ini yang disebut dengan suatu benda kontinu. Artinya bahwa dia tidak terbagi-bagi dalam sejumlah bagian kecil seperti ini M1, M2, M3. Jadi dia kontinu ya. Nah, ini kontinu. Kemudian kita bisa
gunakan momen inersianya sama dengan integral R kuadrat dm untuk kasus benda kontinu. Nah, tapi kalau bagian kecil ini terbagi atas sejumlah bagian kecil, maka kita bisa tulis momen inersianya I sama dengan mr kuadrat. Oke. Nah, kita juga bisa melihat momen inersia untuk benda lain seperti ini. Nah, misal di sini kita lihat, di sini ada silinder rongga, silinder tab rongga, kemudian ada di sini ada bola solid, bola pejal. Nah, ini bisa kita gunakan momen inersianya ini. Kemudian kita bisa melihat juga di sini batang I sama dengan 1/12 ml kuadrat dengan pusatnya di sini ya. Pusatnya di tengah, maka kita punya 1/12 ml kuadrat. Kemudian nah, ini kalau misalkan pusatnya di tengah, batangnya kita lihat yang gambar yang paling bawah. Jika pusatnya dia di tengah, maka I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kemudian kalau misalkan sumbu pusatnya di pinggir, di ujung, maka kita bisa gunakan momen inersianya sama dengan 1/3 ml kuadrat. Kemudian kemudian kita berbicara berkenaan dengan torsi. Nah, apa itu torsi? Dalam gerak rotasi kita akan ketemu yang namanya torsi. Torsi adalah kecenderungan dari sebuah gaya untuk merotasikan sebuah benda terhadap sumbu tertentu. Nah, misalkan contoh yang paling sederhana adalah saat kita membuka pintu menggunakan engsel ya. Kita lihat di sini, misal kita lihat di sini sumbunya, pusatnya. Nah, dimana kita memberikan suatu gaya, misal kita menarik pintu atau mendorong pintu di sini. Nah, maka kita dapatkan torsinya adalah F kali D. Jadi torsi sekali lagi adalah kecenderungan sebuah gaya untuk merotasikan sebuah benda terhadap sumbu tertentu. Nah, torsi ini dia bergantung pada gaya yang diberikan dan jarak dari titik pusat ini 0 ini dari titik pusat ini ke sini, ke gaya yang diberikan. Artinya kita bisa melihat semakin besar gaya yang diberikan, artinya torsinya juga semakin besar, atau semakin panjang atau semakin besar nilai D-nya, torsinya juga semakin besar. Kita bisa melihat kalau misalkan jarak D-nya kita kecilkan, misalkan si F-nya ini, si pintu engsel ini kita ubah ke sini, ke bagian tengah, apa yang terjadi dari torsinya? Artinya kalau kita ubah si F-nya itu posisinya ke sini, di sini, artinya D-nya akan menjadi segini ya. Kalau kita ubah si F-nya di sini posisinya, nah misalkan kita ingin membuka pintu di mana menutup pintu di sini di tengah titik gaya yang kita berikan, otomatis maka nilai D-nya di sini akan semakin kecil. Artinya torsinya menjadi semakin kecil. Artinya kecenderungan sebuah gayanya untuk merotasikan sebuah benda terhadap sumbu tertentu itu menjadi, artinya torsinya menjadi semakin kecil ya. Kalau misalkan kita kecilkan nilai D-nya ini, maka kita akan lebih mudah mendorong
pintu dengan jarak segini, jarak sebesar ini, ketimbang kita mengurangi jarak yang setengahnya seperti ini. Akan lebih susah kalau kita mendorong pintu di sini ya, dengan jarak misalkan di sini kita dorong pintu itu lebih susah di sini ketimbang yang di sini. Tuh. Sekali lagi, torsi itu bergantung pada gaya yang diberikan dan jarak dari sumbu ini ke F. Nah, D ini adalah jaraknya, ini disebut sebagai lengan gaya. Nah, lihat di sini. Lengan gayanya. Nah, kemudian bagaimana kalau lengan gayanya ini tidak lengan gayanya ini, D-nya ini dia membentuk suatu sudut. Misal seperti ini. Nah, maka nilai D-nya akan menjadi Le sin. Dia akan menghasilkan sudut, misalkan sudut theta atau psi. Jadi lengan gaya D adalah jarak terdekat sumbu rotasi ke garis searah perpanjangan gaya. Nah, kita lihat di sini ternyata kalau kita lihat di sini nilai D ini dengan F. Nah, dia membentuk sudut 90 derajat. Ya, 90 derajat. D dengan F. Jadi nilai torsinya sama dengan, kalau kita bisa tulis di sini, F kali L sin 90 ya. Sin 90. Artinya sin 1. Jadi kalau posisinya D tegak lurus dengan F, kalau D posisinya tegak lurus dengan F, maka dia membentuk 90 derajat. Artinya torsinya memiliki sudut 90 derajat, bahwa F kali D sin 90 derajat sama dengan sin 90 derajat sama dengan 1. Jadi torsi sama dengan F kali D. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, nah dia membentuk sudut antara dia membentuk sudut antara nilai F yang diambil dari titik pusat ini ke sini dengan gaya. Nah, jadi kita bisa dapatkan bahwa torsi memiliki F kali L sin theta. Nah, theta ini didapat dari sudut yang dibentuk antara gaya dan L-nya. Jadi antara gaya dan L-nya ini dia membentuk suatu sudut theta. Nah, oke, ini kalau misalkan dia tidak tegak lurus seperti ini. Nah, kalau ini dengan ini tegak lurus, maka dia membentuk sudutnya, sekali lagi sudutnya 90 derajat. Jadi dapatkan sin 90 derajat sama dengan 1, jadi torsi sama dengan F kali D. Nah, kalau seandainya kasusnya seperti ini, maka kita bisa uraikan nilai D-nya sama dengan L sin theta atau sin psi namanya ini ya. Kita bisa ganti sebagai ini, psinya bisa dengan theta juga, silahkan, tidak apa-apa. Nah, atau ini nggak masalah. Jadi theta ini sudut antara L dan F yang dibentuk. Nah, oke. Kemudian setelah torsi kita akan juga ketemu yang namanya momentum sudut. Kalau misalkan di dalam gerak translasi ada momentum linear, di dalam gerak rotasi ada momentum sudut. Nah, momentum sudut serupa dengan hubungan antara gaya dan momentum dalam sistem linear. Nah, kita bisa menunjukkan hubungan antara torsi dan momentum sudut. Nah, kalau kita bandingkan di sini, kalau misalkan dalam momentum linear, F itu sama dengan DDT dari P, turunan pertama dari momentum. Nah, kalau kita bandingkan,
kalau P ini kan momentum linier, sementara kalau momentum sudut ini adalah dilambangkan dengan L besar seperti ini. Jadi kalau momentum linier atau dalam gerak translasi kita bisa menulis gayanya F sama dengan DDT dari P, artinya turunan pertama waktu terhadap nilai momentum linier. Nah kalau di dalam torsi, jadi untuk memudahkan F gaya ini untuk biasanya pada gerak translasi. Nah torsi ini gaya, dia juga gaya tapi ranahnya dalam gerak rotasi ya. F untuk ranah gerak translasi, torsi untuk gerak rotasi, dua-duanya sama-sama gaya. Nah kemudian kalau kita ngomong momentum, ini ada momentum linier di dalam gerak translasi, ini ada momentum sudut pada gerak rotasi. Jadi sama-sama dari turunan waktu ya. Ini yang harus diingat, torsi sama DDT dari L. L ini adalah momentum sudut, F ini adalah DDT dari momentum linier. Jadi momentum sudut ini bisa didefinisikan sebagai L ini sama dengan I ini adalah momen inersia dan omega ini adalah kecepatan sudut ya. Jadi momentum sudut didefinisikan sebagai momen inersia kali kecepatan sudut. Kalau di dalam momentum linier, P itu, ini momentum linier ya, momentum sama dengan massa kali V kecepatan. Kalau ini momen inersia kali omega, karena momen inersia bergantung tadi pada bendanya seperti apa ya, apakah berupa tabung pejal, tabung berongga, atau bola pejal, atau batang ya, tergantung kasusnya untuk momen inersia kalau misalkan kita ingin mencari momentum sudut. Kemudian ada juga hukum kekekalan momentum linear, ada juga hukum kekekalan momentum sudut. Nah kalau hukum kekekalan momentum sudut, jika torsi neto 0 maka momentum sudut konstan. Nah pernyataan kekekalan momentum sudut yakni momentum sudut dari sebuah sistem adalah kekal ketika torsi neto, torsi artinya gaya luar dalam gerak rotasi eksternal yang bekerja pada sistem adalah 0. Ini terjadi jika, nah kita bisa lihat di sini, nah, sigma torsi sama dengan 0, momentum sudut awal sama dengan momentum akhir, atau kita bisa tulis sebagai momentum sudut awal kali kecepatan sudut awal sama dengan momentum sudut akhir kali kecepatan sudut akhir. Nah ini hukum kekekalan momentum sudut terjadi jika tidak ada torsi atau tidak ada torsi eksternal ya. Ini kasusnya ketika torsi neto eksternal yang bekerja pada sistem adalah 0, maka berlaku ini adalah hukum kekekalan momentum sudut ya. Terjadi hanya tidak ada gaya atau torsi eksternal yang bekerja, tidak ada gaya eksternal ya. Kemudian berlakulah hukum kekekalan momentum sudut seperti ini. Oke, sebagai tugas silahkan dikerjakan dan berikanlah alasan. Jadi dalam menjawab silahkan pilih pilihannya dan berikan alasannya, tidak hanya menjawab A, B, C saja. Oke, terima kasih.